Oke, sampai ketemu lagi dengan saya ya di video saya ini atau di channel saya ya. Di video ini akan kami sajikan atau kami berikan video perjalanan kita menuju puncak Gunung Lawu ya. Sebelumnya mohon kerelaan para sahabat semua untuk like, subscribe, komen, dan share video kami ini. Oke, kita mulai ya. Ini kita perjalanan menuju Cemoro, Basecamp Cemoro Kandang. Basecamp Cemoro Kandang berada di Desa Gondosuli, Kecamatan Tawang Mangu ya. Ini dari rumah perjalanan sekitar 1 jam lebih, kurang lebih 1 jam ya, dengan kendaraan roda 4 melewati tempat wisata Tawang Mangu ya, tempat wisata yang sudah terkenal seluruh Indonesia dengan hawa dinginnya dulu ya. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai hangat karena global warming ya. Tugas kita sekarang untuk menjaga alam ini supaya tidak terjadi pemanasan global secara terus-menerus ya. Nanti Basecamp Cemoro Kandang itu ada di kiri jalan ya, ada di kiri. Kalau dari arah Tawang Mangu itu di kiri, kalau dari arah Magetan Pelawasan itu nanti di kanan. Ini berdampingan dengan Basecamp Cemoro Sewu. Jadi kalau dulu masih boleh lintas jalur ya, naik dari Sewu turun ke Kandang, tapi sekarang sudah dilarang, sepertinya sudah dilarang ya. Oke, kita masuk ke Basecamp nih, parkiran Basecamp. Untuk parkiran Basecamp mobil cukup luas ya. Nah, selain di atas juga ada, tadi di bawah juga bisa untuk parkirnya ya. Ini karena hari Selasa kita sepi, kita bisa parkir di atas ya. Oke, kita sampai di Basecamp, kita registrasi dulu ya. Sampai ketemu nanti di. Oke sahabat, tadi kita sudah registrasi dan tadi juga kita sempat sembahyang di altar di Basecamp Cemoro Kandang. Nah, ini kita langsung trekking ya, trekking menuju pos 1 Taman Sari bawah ya. Nah, ini saya bersama si bocil ya. Kalau yang besar, yang sulung tukang video atau kameramen ya. Di antara pos 1 Basecamp ke pos 1 itu ada tempat wisata namanya air terjun alam, air terjun namanya air terjun alam lah, air terjun alam ya. Dari Basecamp ke pos 1 kurang lebih 1 jam perjalanan dengan santai ya. Di bawah pos 1 juga ada jalur menuju ke kawah melalui susur sungai ya. Oke, kita sampai di pos 1. Oke, untuk di pos 1 kita tidak beristirahat ya, kita langsung trekking ke pos 2 atau Taman Sari Atas. Nah, kalau dari pos 1 ke pos 2 ini juga kurang lebih 1 jam, cuma treknya atau jalurnya agak menanjak ya, karena tidak ada jalur yang diputarkan. Ini langsung lurus trek, langsung ke trek pos 2. Ini di kanan kiri terdapat banyak pohon-pohon akasia ya. Kalau ini pas habis musim hujan masih subur ya. Kalau dulu kami lewat sini itu karena habis kemarau, itu habis kebakaran, jadi ada banyak arang ya. Ini kita kurang lebih dari pos 1 ke pos 2 itu kurang lebih 1 jam. Oke, kita sudah sampai di pos 2 ya. Pos 2 Taman Sari Atas. Ini ada warung Mbok Wiwi, warung yang kita selalu harapkan buka ya, karena dia juga ada jual semangka, minuman, dan harganya juga tidak terlalu beda jauh dengan yang di bawah.
Oke, setelah tadi 1 jam beristirahat di warung Mbak Wiwi dengan makan siang, makan soto, makan pecel, serta minum dan buah semangka, ini kita langsung trekking menuju pos 3. Nah, ini tantangan di jalur Semeru Kandang adalah dari pos 2 ke pos 3. Jalurnya panjang karena memutar punggungan. Kita hitung itu ada sekitar 4 punggungan bukit yang harus kita putari, sehingga memang memakan waktu yang agak lama di sini ya. Jadi dari pos 2 ke pos 3 itu ada pos 3 bayangan juga ya, karena saking panjangnya ya. Ini di awal trek itu disuguhi oleh masih hutan akasia ya, masih hutan akasia dengan rumbutan hutan ya. Nanti setelah itu baru ada cemaranya. Kalau sudah mendekati pos 3 nanti ada cemara sama Edelweiss ya. Pos 3 itu nanti terkenal dengan Edelweiss-nya ya. Nanti dari pos 3 ke pos 4 itu ada Edelweiss ya. Karena treknya panjang, ini sampai si bocil sampai bosan katanya ya, sehingga dia main di jalur di trek ya. Ini treknya panjang banget ya, bukan waktu sekitar 3,5 jam dari pos 2 menuju ke pos 3 ini ya, sehingga memang melelahkan dan membosankan. Nah, setelah 3,5 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di pos 3 Penggi dengan disambut oleh burung jalak lau atau Kiai Jalak Lau ya. Di pos 3 ada rombongan yang sedang beristirahat setelah dari puncak ya. Karena jauhnya perjalanan dari pos 2 itu 3,5 jam, sehingga si bocil dan kakaknya tepar di sini ya. Pos 3 ini berada di ketinggian sekitar 2.800-an mdpl, sehingga memang jauh di atas Gunung Mongkrang atau Subuh Larangan atau bahkan perahu. Nah, di pos 3 juga ada warung ya, warung Mas Samin ya. Ini warung Mas Samin ya. Ada juga shelter, tapi shelternya agak di atas ya, tapi biasanya jarang ditempati. Kita beristirahat dulu di pos 3 ini karena bocil sudah tidak tahan lagi ya, sudah ngantuk dia, payah ya, karena 5,5 jam jalan dari base camp menuju pos 3 Penggi ya. Nah, ini dia istirahat ya, masuk sleeping bag, karena walaupun kita sampai di sini setengah 4 sore, cuma udara juga cukup dingin di sini ya. Lau itu terkenal karena udaranya yang dingin ya. Nah, ini view dari pos 3 ya. View dari pos 3 itu ada deretan pegunungan Lau Selatan. Nah, itu ada Mongkrang di sana. Di belakangnya ada Jobo Larangan ya. Para pecinta alam, pecinta gunung pasti sudah pernah mendakinya ya. Itu Mongkrang dengan 2.100-nya, Jobo Larangan sekitar 2.200-an ya. Nah, ini senja dari pegunungan dari pos 3 ya. Dari pos 3 senja sangat indah sekali di sini ya. Senja dari pos 3 Penggi ya. It's very beautiful ya. Oke, setelah istirahat selama semalam di pos 3, ini kita lanjut summit ya. Kita rencana summit sampai malah sampai puncak. Kita sudah biasa bolak-balik, kita targetnya memang ya. Masih ditemani di sisi kiri kita ciri khasnya dari
Kadang itu adalah pegunungan Laut Selatan yang eksotis ya. Di kejauhan ada Samudra Hindia, itu ya, Samudra Hindia ya. Ini kita jalan sambil menikmati, karena kita berangkatnya tadi dari pos 3 tuh jam 5-an ya. Agak siang juga. Ini Bocil lagi digendong sama kakaknya. Dia kan bangun tidur ya, ngantuk, males ya dia ya. Lagi digendong sama kakaknya, manja gitu ya. Ini masih view paginya pegunungan Laut Selatan ya, yang sangat memanjakan mata ya. Ini jalur dari pos 2 ke pos 3 ini terkenal dengan Taman Edelweisnya. Nanti kita ada syuting ya, ada kita videokan beberapa. Nikmati saja alur ceritanya, syukuri semua apa adanya, jalani saja semua prosesnya, semoga ya, ini Bocil pas baru bangun tidur juga di jalan ya. Nanti kita lihat apa yang terjadi dengan dia ya. Ini pos 3 ke 4 itu kita akan melewati Taman Edelweiss endemis Lawu ya. Masih ada jam 5 ya, setengah 5 deh. Masih agak baik-baik saja. ini udah agak cerah lagi ya. Udah cerah, udah pagi nih. Nah, sekitar jam setengah 5 deh. Nah, ini Bocilnya udah nggak kuat lagi jalan, dia sakit dadanya katanya, sehingga digendong sama kakaknya ya. Kayaknya kita akan gagal nih sampai puncak ini. Nggak apa-apa, masih ada waktu ya, ada waktu. Nah, ini ada Edelweiss ini ya, Edelweiss, Taman Edelweiss atau kebun Edelweiss dari pos 3 ke pos 4 ya. Nah, ini sangat indah kalau ini masih Edelweiss yang sama dengan gunung-gunung yang lain ya. Kata teman tadi di pos 3 ada Edelweiss berwarna ungu yang khusus atau endemis Gunung Lawu ya. Ini masih kebun Edelweiss ya. Itu kalau lewat Cemoro Kandang emang jalurnya panjang ya, tapi dapat view juga yang bagus juga di Gunung Lawu Selatan. Nah, di atas pos 3 juga ada sendang penguripan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu bawa air banyak untuk memasak, karena ada sendang atau sumber air penghidupan ya. Oke, karena kita gagal untuk summit ya, enggak apa-apa. Kita setelah dari turun ke pos 3 ini, sebelum pos 3 ada sendang penguripan, kita berdoa sebentar ya, semoga diberikan kesehatan ya sampai kita kembali ke rumah ya. Ini Bocil sudah mulai sehat ya, tadi agak sesek atau dadanya sakit ya. Jadi kita putuskan untuk tidak summit di saat ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan ajak Bocil untuk summit ya. Oke, kita ini udah jalan pulang kembali ke rumah ya. Kita turun dari Cemoro Kandang menuju ke rumah. Oke sahabat, cukup sekian video dari kami ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon like and subscribe-nya. Semoga sehat selalu. Salam Rahayu.